Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya di Siddhartha. Hari ini kita akan membahas topik mengenai 3 tips untuk membuat usaha Anda tidak bangkrut setelah yang satu ini. Oke guys, ya banyak yang bertanya kepada kita ya di akun YouTube Deddy Siddhartha ataupun di akun Instagram Deddy Siddhartha_official ya terkait dengan mengapa sih bisnis kita bisa bangkrut gitu ya. Nah, berarti banyak yang bertanya itu karena kenapa gini? Banyak yang melihat, mungkin teman-teman juga boleh lihat lah kalau Anda liatin usaha gitu ya. Dan ini secara survei ya guys, jadi bukan saya ngomong ngasal gitu ya. Kalau Anda lihat guys, usaha yang buka 5 tahun pertama ya, Anda boleh cek deh, atau teman Anda kalau lagi buka usaha ataupun usaha Anda 5 tahun pertama usaha yang buka itu cuma bertahan, sisanya hanya 20% di 5 tahun pertama. Bayangkan ya, jadi dari 100% usaha yang buka, let's say ada 100 pengusaha buka let's say restoran gitu ya di setempat, dalam 5 tahun yang bertahan hanya 20% guys. Ya, itu ngeri sekali. Lalu 5 tahun berikutnya ya, jadi 10 tahun. Dari 20% tadi yang sisa di 10 tahun ya, di 10 tahun ya, 10 tahunnya itu hanya tinggal 20%-nya lagi. Jadi 20% dari 20% adalah tinggal 4%. Ya. Di dalam 10 tahun guys, dari 100 pengusaha yang sisa dan bisa bertahan itu cuma ada 4 orang ya. Jadi banggalah Anda kalau Anda sekarang yang nonton video ini lagi ya posisinya sudah lebih 10 tahun. Nah, ini jempol ya. Yang belum 10 tahun guys, enggak apa-apa, belajar, semangat ya, harus berjuang keras untuk membangun usahanya ya. Bersyukurlah kami tahun ini, mungkin kami tahun ke-10 kalau enggak salah, tahun ke-10-nya kami ya, waktu video ini dibuat ya, saya punya usaha namanya The Consulting. Anda boleh mampir ya ke Instagramnya kami juga namanya theconsulting.id, ataupun akun YouTube-nya juga namanya The Consulting IT. Itu konsultan, kita punya tim konsultan yang memang membahas, membantu soal bisnis, sistemasi keuangan dan perpajakan ya. So, buat teman-teman juga yang hari ini lagi nonton ya, kenapa sih usaha kita itu bisa bangkrut ya? Apalagi dari 100% tadi 10 tahun berikutnya tinggal 4% guys. 100 pengusaha tinggal 4 guys ya. Nah, so teman-teman harus tahu bagaimana cara Anda untuk bisa ya, untuk Anda bisa mengatur supaya usaha Anda bisa berkembang. Nah, satu hal yang paling penting kalau buat teman-teman, bahwa kalau kita lihat bisnis itu banyak macamnya, caranya banyak macamnya. Satu, Anda bisa mulai dari bagaimana Anda memikirkan bisnis Anda mau bawa kemana. Kalau gampangannya ngomongnya ada visi misinya seperti itu ya. Yang kedua, Anda harus tahu ya planning ke depan. Jadi nyambung pertama ya, jadi visi misi dan planning kurang lebih seperti itu. Yang kedua, Anda harus tahu bagaimana Anda bisa mengoperasionalkan perusahaan Anda dengan baik. Ya, jadi caranya untuk operasionalnya gimana, marketingnya gimana, ya itu Anda harus tahu. Ya, yang ketiga, Anda juga harus bisa mengatur keuangannya, yaitu kemampuan kami tentunya ya. Nah, uangnya nggak hanya didapatkan saja, tapi uangnya dikelola guys. Bagaimana bisa mengelola uangnya, Anda juga harus belajar. Nah, tapi di kali ini guys, saya juga bahas satu hal yang terpenting yang sering dilupakan oleh setiap pengusaha, yaitu mereka tidak melakukan manajemen atau mengelola sumber daya manusia yang mereka miliki. Nah, ini satu hal yang penting guys ya. Jadi banyak orang berkata, "Pak, saya sudah punya usaha dan saya berkembang." Ya. Tapi yang terjadi adalah mereka tidak ngurusin SDM-nya. Padahal bisnis Anda bisa berjalan itu tentunya butuh bantuan manusia. Nyata? Ayo saya tanya, emang bisnis Anda nggak bisa kalau misalnya bisnis Anda bisa berkembang nggak kalau Anda nggak punya tim? Ayo bayangin, ya, bisa berkembang nggak kalau Anda nggak punya manusia di dalam perusahaan Anda? Ayo, masa Anda mau bekerja sendiri terus, jaga toko sendiri terus ya? Kalau Anda jaga toko sendiri terus,
Anda buka pagi, pulang sore untuk jaga toko, itu Anda bukan berbisnis. Anda lagi buka toko, kawan, ya. Jadi bayangin, kalau Anda lagi buka toko, itu Anda bukan entrepreneur. Anda namanya self-employee kalau di kuadrannya Robert T. Kiyosaki, saudara saya, gitu ya. Itu dinamanya self-employee, berarti Anda bekerja wira swasta sendiri, bukan business owner. Ya. Kalau business owner, Anda itu sudah punya tim. Anda mengatur tim Anda. Dan sekali lagi, bahwa usaha Anda bisa berkembang karena Anda punya tim. Oke? Sekarang pertanyaannya, kenapa 10 tahun dari 100 pengusaha tinggal 4 perusahaan saja yang bertahan? Ya? Nah, salah satunya, bukan seluruhnya ya, tapi salah satunya karena mereka tidak bisa mengatur sumber daya manusia dengan baik. Nah, sekarang bagaimana Anda bisa mengatur supaya sumber daya manusia Anda bisa dikelola dengan baik dan usaha Anda bisa berkembang? Minim 10 tahun Anda masih ada di dalam perusahaan Anda. 10 tahun perusahaan Anda masih bisa survive, ya. Itu minimal, ya. Maka ada 3 hal yang bisa Anda lakukan, ya. Yang pertama, tips yang paling simple, guys, ya, adalah manusiakan manusia. Nah, ini penting sekali, ya. Karena banyak pengusaha, banyak entrepreneur yang tidak memanusiakan timnya. Timnya dianggap sebagai robot, timnya dianggap sebagai ya pekerja saja, ya. Tidak ngurusin, pokoknya saya bayar Anda selesai, ya. Atau bahkan mereka nggak mempertimbangkan, kadang ya masih ya sudahlah, lu dikasih gaji yang murah-murah saja nggak apa-apa gitu ya. Yang penting kamu bekerja, nggak ada ganti baru lagi, ya. Bayangin, guys, kalau tim Anda gonta-ganti, pertanyaan saya, emang ngurusin tim, training tim itu gampang? Ya, emang cari tim itu yang baik, kalau yang nggak baik banyak, yang baik gampang, ya. Butuh effort, guys, ya. Jadi Anda pikirin, kalau Anda punya tim, ya manusiakanlah manusia. Anda harus tahu, ya, Anda sebagai manusia pengen dilakukan seperti apa. Perlakukan itu kepada tim Anda. Jangan Anda, waduh, saya pokoknya ngasal aja, wah ya tak bisa gitu, ya. Kalau Anda senang dihargai, hargain tim Anda. Anda senang diucapin terima kasih kepada tim Anda, ya. Anda senang diberikan surprise, berikan surprise kepada tim Anda, ya. Anda senang diomongin secara halus, omongin yang halus kepada tim Anda. Itu prinsip dasar, guys, ya. Kalau Anda nggak bisa melakukan hal yang sesimpel itu, tak jamin 100% Anda susah berkembang, ya. Karena pasti kalau mau berkembang harus Anda bisa memanusiakan manusia terlebih dulu. Oke, itu yang pertama dan harus dimiliki oleh perusahaan Anda, ya. Yang berikutnya, setelah Anda memiliki cara untuk memanusiakan manusia, ya. Nah, Anda perlu tahu bahwa sekarang kondisinya perusahaan, ya, itu seperti layaknya billboard, ya. Jadi Anda jangan berkata bahwa perusahaan Anda luar biasa, perusahaan Anda sukses luar biasa. Pertanyaan saya, emang tidak ada perusahaan yang sukses lain seperti Anda? Pasti ada, oke? Nah, selayaknya Anda memarketingkan barang Anda kepada klien Anda atau customer Anda, perusahaan Anda juga perlu dimarketingin terhadap calon tim Anda. Maka, guys, di dalam perusahaan Anda juga mesti memiliki visi goal yang jelas, ya. Maksudnya apa, Pak? Minimal Anda punya mimpi ke depan. Untuk mimpi ini Anda jual kepada tim Anda, ya. Jadi jangan dari perusahaan yang tidak punya mimpi. Perusahaannya, ya sudahlah, saya sekarang berjalan aja, untung bertahan di tahun ke-5 gitu ya, atau untung bertahan tahun ke-10. Ini namanya Anda cuma berjalan saja, seperti berjalan di treadmill, guys. Anda berjalan saja, Anda tidak tahu kemana tujuan Anda, ya. Tapi kalau Anda sebagai pengusaha, Anda punya goal yang jelas, Anda punya mimpi yang jelas untuk perusahaan Anda, dan mimpi ini juallah kepada tim Anda, dan bersama-sama yuk bergandengan tangan untuk kita bisa mencapainya, ya. Jadi pengusaha susah, ya. Kenapa kita nggak mengajak tim Anda kita untuk jadi sama-sama jadi pengusaha? Kita gandeng bareng-bareng, kita ciptakan model yang bagus, kita buat tim goal yang baik, ya. Dan pasti nanti akan ada tim Anda yang sevisi, semisi, bahkan segol dengan Anda dan mau berjalan bersama-sama dengan Anda. Asalkan Anda sebagai pemimpin bisa menginspirasi mereka, ini loh goal yang mau kita capai. Yuk
kita capai secara bersama-sama. Dan buktikan bahwa ketika mencapainya, Anda bisa memanusiakan manusia. Ya, ini tips yang cukup simpel, tapi kadang-kadang mungkin Anda lupa. Ya. Yang ketiga guys, setelah Anda punya goal, kalau Anda sudah harus berkembang, ya, Anda harus membuat namanya sistemasi operasional di dalam perusahaan Anda. Jangan sampai tim Anda sudah ratusan, tapi cara melakukan sesuatu Anda tidak punya standar, ya. Standarnya orang A caranya seperti ini, standarnya orang B seperti ini, standarnya orang C seperti ini, ya. Akhirnya perusahaan Anda jadi amburadul, ya. Amburadul itu bahasa Indonesianya berantakan, ya. Mau buka cabang, nggak tahu cara yang benar, ya, karena cara orang satu dengan cara orang lain tidak sama, ya. Ini satu hal yang perlu Anda pikirkan. Kalau mau semakin berkembang, harus dibuatin sistemasi supaya tim Anda bisa teratur. Minimal Anda buat standar SOP yang jelas untuk satu operasional ke operasional yang lain, satu bentuk pekerjaan ke pekerjaan yang lain, satu tanggung jawab tim yang satu ke tim yang lain. Itu dibuatkan standar, ya. Barulah Anda bisa mengatur tim Anda, dan Anda ketika membuka cabang, membuka bisnis yang baru, Anda sudah tahu caranya, ya. Dan memang ini tidak gampang guys, ya, karena memang kondisinya harus dibentuk satu-satu, diatur, ditulis, ditempel, disosialisasikan lagi, ya, sosialisasikan lagi kepada tim Anda, dan mereka baru tahu, oh caranya ternyata seperti ini, ya. Itu yang perlu Anda tahu untuk Anda bisa mengembangkan usaha Anda, ya. Memang tips ini adalah tips simpel, tapi saya yakin dan percaya sebagian besar pengusaha, khususnya yang UMKM, belum benar-benar memikirkan. So yuk dipikirkan matang-matang minimal 3 hal tersebut, ya. Nah, buat Anda yang merasa memang Anda masih bingung, ya, terkait dengan pengembangan UMKM, jujur saya lagi mau membuat video untuk bisa memberikan Anda penggambaran secara lebih detail, ya, tentang membuat sistemasi di dalam perusahaan Anda, karena memang bidang saya, bidang usaha kami di consulting.id adalah di bidang tersebut, ya. Anda boleh lihat, kalau Anda misalnya punya waktu, silakan Anda kunjungin website kami di www.theconsulting.id, ya. Anda bisa lihat apa yang kami lakukan, ya. Nah, tapi saya ingin tahu, kalau memang Anda tertarik terkait dengan topik sistemasi keuangan, ya, Anda ingin kami buatkan video tentang topik sistemasi keuangan, ya, Anda boleh komen di kolom bawah, ya. Anda tinggal ketik, saya tertarik Pak, saya tertarik kok, terserah Anda mau manggil saya apa gitu, ya. Saya tertarik, pokoknya Anda jawab. Kalau memang banyak yang minta, nanti akan saya buatkan video untuk menjawab atau memberikan informasi terkait sistemasi keuangan, ya, karena mungkin di channel saya banyak yang lebih respon terkait dengan perpajakan. Tapi jujur, karena saya di konsultan bisnis sistemasi keuangan dan perpajakan, saya tidak membahas hanya soal pajak saja. Jadi saya bisa membahas tentang sistemasi keuangan. Tapi tergantung Anda. Kalau memang Anda banyak yang tertarik, silakan komen di kolom, ya, bawah, bilang saya tertarik kok, silakan dibuatkan video soal ini, ya. Nanti saya akan buatkan, jadi Anda bisa lebih paham. Oh, ternyata membuat bisnis yang tersistemasi, membuat bisnis yang berkembang, caranya seperti ini, ya. Tinggal Anda komen dulu, nanti kalau memang banyak yang komen akan saya buatkan, ya. Oke, sekian video kali ini. Apabila memang menarik buat Anda dan Anda suka dengan video ini, silakan tombol like, dijempolkan, ya, klik jempolnya, lalu di-share ke teman-teman Anda supaya teman Anda juga bisa tahu, ya. Yang belum subscribe, yuk ditekan tombol subscribe, karena subscribe gratis, ya, dan Anda bisa in touch dengan kami lebih jelas. Terakhir, yang masih punya pertanyaan, silakan kolom komen, diketik pertanyaannya apa, supaya kami buatkan video seperti hari ini, karena kami sering membuatkan video Q&A untuk menjawab pertanyaan teman-teman terkait dengan bisnis, ya, sistemasi keuangan dan perpajakan. Oke, see you dan salam sukses, bahagia dan sehat selalu buat Anda. Bye-bye.